Selamat datang di podcast Rekreasi. TVRI Yogyakarta. Hai, selamat pagi, siang dan juga sore malam deh semuanya ya kan yang lagi nonton dari Sobat Rekreasi podcastnya TVRI Jogja. Hai, ketemu lagi bareng sama Linda Widya pastinya. Dan kali ini seperti biasa setiap episodenya itu tuh kita mendatangkan talent-talent yang sangat ini ya kan. Dari suaranya udah enak banget nih ya. Ini adalah salah satu voice over talent atau voice apa ya istilahnya voice actor talent juga, penyiar TV juga di salah satu stasiun TV favorit kita yang ada di Jogja. Mas Henry Saputra. Harus gini ya, anak TikTok ya. Hai gitu. Oke, luar biasa. Seru gak Mas? Seru banget. Lintas gedung capek. Capek banget dari ujung ke ujung padahal masih satu kompleks ya. Ini adalah Mas Henry Saputra yang seperti kita sering tonton di TVRI Jogja tuh adalah news anchor ya Mas ya? Iya, kebetulan itu menjadi pekerjaan utama. Mohon maaf kalau misalkan di podcast kita agak santai ya Oh Mas iya, ya? agak santai ya. Oh ya, bawaannya kerjaannya biasanya begitu. Iya Oke. benar. Santainya begini berarti ya. Boleh ya? Boleh kayang juga itu dijelekin juga bisa. Kayang. Mas Henry apa kabar? Alhamdulillah baik. Linda gimana kabarnya? Kabarnya alhamdulillah sih baik gitu. Baik ya. Gimana? Ini sebelum kita lanjut boleh tukeran gak sih posisinya? Saya biasanya nanya, nah itu kan enak ya. Ini kok ditanya kok agak grogi juga ya malah. Iya bener ya. Aku juga kalau misalnya ditanyain kayak ngapain ya jawabnya. Mungkin nanti kalau misalkan aku nanya nih Mas Henry, ya dan tidak aja. Oke. Bener Gimana ya? kabarnya? Baik. Oke. Gak usah Berat loh itu. dielaborasi. Ketemu narasumber jawabannya begitu berat loh. Aduh Mas Henry, Ya. boleh gak sih cerita gitu? Kan kebetulan aku juga pengen tuh masuk ke dunia voice over talent. Iya kan. Padahal udah ya. Iya ayam sih. Pak, bukan voice over talent. Malah lebih mirip Linda daripada ayamnya Oh, ya. iya. Oke. Saya kambing juga pernah lah ya. Mas Henry tuh udah berapa tahun sih Mas terjun di ini sih apa broadcasting terus voice over talent? Apa emang beda nggak sih ya dari mereka itu? Tapi kan basicnya kan sama. Iya. Ya kan? Jadi ceritanya biasanya kalau masa-masa sekolah di antara SD SMP Wah, lama itu kan nih pasti nih. masih enak ya, masih enak ya. Nah begitu SMA mau lulus ini kan bingung menentukan jati diri. Dari SMA aja udah suruh milih ya kejuruannya IPA, IPS, bahasa nggak tahu sekarang bahasa masih ada nggak ya? IPA, Mungkin IPS ya. gitu mungkin. Nah ketika waktu itu milih jurusan itu kan kita sudah kebayang mau apa. Nah sampingannya kan sering ikut lomba waktu itu. Lomba catur atau lomba tarik tambang. Aduh. lomba baca berita, lomba di radio gitu. Coba iseng-iseng ikutan masuk di salah satu perguruan tinggi di Jogja yang menyelenggarakan lomba baca berita. Nah, itu saya ikuti terus dan pada akhirnya kok ada kepancing dan tertantang kayaknya dunia saya emang dunia broadcast seperti itu gitu ya sesuai dengan jiwa gitu. Nah kemudian setelah itu karena dari lomba ke lomba itu zaman tahun berapa ya tahun 2000, 2001, 2002 gitu banyak stasiun televisi swasta yang menyelenggarakan lomba kayak Ghost to Campus. Jadi mereka mencari talent-talent bibit-bibit unggul untuk news anchor di stasiun TV mereka. Jadi pengalaman yang menyenangkan waktu itu ketika lomba dari stasiun ini ke stasiun itu orangnya itu aja ketemu sampai satu grup gitu. Nah dari situ sudah mulai menikmati, kemudian mulai siaran di radio juga, terus kemudian 5 tahun setelah itu tahun 2004 siaran di salah satu televisi swasta di Jogja. Pada saat itu pertama berdiri, itu pun karena kita lomba di situ ya. Lomba 10 besar diambillah di situ untuk di hire menjadi news anchor di sana gitu. Nah, dari radio dan kemudian dari televisi itu mulai tawaran-tawaran untuk voice over itu mulai banyak gitu. Dan waktu itu kan dari kecil suara saya memang begini ngebas. Masa Padahal sih? mukanya imut-imut ya. Karena ada pengalaman yang menarik begitu waktu di radio dengan waktu masih SMA begitu pendengar saya itu malah banyakan ibu-ibu ke atas gitu. Ketika bertemu mereka kaget gitu entah ekspektasi kalau penyiar radio itu kan sangat bohong banget ya. Jadi pendengar kita tuh sudah mempunyai bayangan ini kayaknya suara kayak gini tuh karakter yang cocok tuh mukanya kayak gini gitu. Begitu ketemu langsung kaget gitu. Tetapi Padahal justru kaget loh imut-imut banget kayak anak gue itu kayaknya gitu. Ada yang pernah sampai ke ucap gitu terus. Nah, dari situ justru karena
suara yang begini itu kan kalau iklan-iklan pada saat itu kan lebih cenderung ke voice over atau narator yang dicari itu adalah suara-suara berat. Betul. Nah dari situ mulai banyak tawaran iklan nasional, ada beberapa iklan produk luar negeri juga, kemudian company profile di beberapa universitas di Jogja atau beberapa daerah di Indonesia juga. Ini makanya no effort banget ya guys ya. Dari tadi saya denger ini ngomong apa lagi voice over sih? Voice over. Iya kan? Atau lagi didongengin. Biasanya malah kadang-kadang siaran malam malah pada tidur. Enak banget. Enak banget ya. Tapi emang sebelumnya nih kan tadi kan ikut lomba. Kan pastinya ikut ini dong kayak latihan dulu tuh, latihan dari YouTube kah atau emang keluarga juga dari broadcasting kah? Waktu itu tuh belum ada YouTube ya, buka-buka SMA Oh, itu. iya. Belum ada itu, waktu itu handphone masih handphone jadul ya, handphone batangan gede banget gitu. Oh iya, Tahu HT ya zaman-zaman itu ya, terlebih lebih ke HT HT ya. Agak HT ya. Pager waktu itu pager malahan pager gitu. Mohon maaf tahun berapa ya Pak? Saya penasaran dari tadi kok tidak kepancing ketahuan umurnya ya kita. tidak ngeling gitu kita aja kan. Ternyata emang terpaut beda era. Beda dimensi. Iya Ya ya. gitu. Terus, Jadi waktu itu saya belajar dari teman-teman senior begitu bahwa olah vokal tuh harus begini gitu. Jadi yang menjadi dasar yaitu olah vokal. Ketika masuk di dunia radio, radio pertama kali waktu itu di Jogja itu radio yang sudah umurnya sudah lama sekali gitu. Artinya teman-teman saya di situ, senior saya waktu itu sangat membantu sekali untuk membentuk karakter suara saya dari situ, dari awal masuk hingga saat ini gitu. Karena mereka tahu ini suaranya begini, jadi cocoknya masuk ke program ini dan sebagainya gitu. Dan mereka mengarahkan olah suara itu begini gitu. Jadi ya sangat berterima kasih kepada teman-teman saya waktu itu di radio. Iya. Tapi kalau misalkan ditanyain nih Mas Hendri lebih ke condong mana nih sukanya antara voice over talent, siaran atau voice over aktor? Dua-duanya, tiga-tiganya semuanya. Atau MC deh tambahin. boleh 4 ya. Pokoknya hubungannya dengan produksi suara dan penampilan itu ya luar biasa gitu. Karena kan saya berangkat dari radio yang pada saat itu di belakang layar dan tidak tampak begitu ya. Kemudian mencoba dunia televisi yang waktu itu mungkin belum sebanyak ini, hype-nya belum serame ini gitu. Ketika masuk di TVRI belum dapat teori tentang broadcast, waktu itu saya ditugaskan untuk liputan gempa tahun berapa 2006 ya waktu itu, gempa 2006 yang meluluh lantakan Bantul, Jogja sebagian selatan gitu. Belum ada background apa-apa, udah langsung terjun ke lapangan dan waktu itu secara nasional dari situ kepancing. Akhirnya apresiasinya bagus. Kemudian setelah itu banyak liputan tentang atau live report tentang arus mudik. Nah, arus mudik itu kan kita di tengah keramaian dan publik itu kan sampai sekarang memiliki antusias yang tinggi ketika ada produksi televisi di luar. Iya. Entah itu bikin film, entah hanya live report, mereka tuh kayak mengerubungi gitu loh. Aduh, jauh banget yang ngerubungi gitu. Nah, waktu itu saya sempat, jangan sampai itu bikin nervous dan sebagainya. Tapi ternyata malah nggak, jadi semakin banyak yang nonton malah semakin pede. Oke, gitu. Jadi ya kayaknya emang dunia begini, dunia harus tampil dan harus produksi suara gitu. Iya benar-benar kan udah bertahun-tahun nih ya Mas Hendri ya. Berapa tahun? Belum yang berpuluh dan beratus kok kayaknya ya. Oke, kita sebut saja baru 5 tahun. Tapi kan masih ada dong yang kayak suka dukanya gitu kan. Ada gak sih cerita yang paling gak bisa gitu terlupakan atau mungkin menimbulkan trauma atau mungkin gak mau lagi deh ya, gak lagi deh gitu. Kayaknya enggak kok, apapun pengalaman pahit atau manis, apalagi manis ya itu tetap tidak mempengaruhi, pokoknya tetap semangat. Jadi waktu itu ada salah satu produk permen ini permen global ya, karena nggak boleh disebut mereknya ya. Untuk voice over iklan, jadi untuk ditayangkan di TV nasional dan juga di YouTube waktu itu permen permennya orang udah tahu itu permen yang menyegarkan. Dan harganya cukup mahal, tapi ada di supermarket gitu. Jadi pasti sudah tahu permennya apa. Nah, waktu itu PH-nya ngontak saya itu ada beberapa versi, ada bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Nah, dua-duanya saya harus melafalkan salah satu bahan di permen itu namanya
Krusekraf. Apa? Krusekraf itu kayak tanaman asli daerah negara tersebut di mana memproduksi permen yang sudah dipasarkan global di seluruh dunia. Dan pengalaman waktu itu yang bikin kaget, salah satu PH-nya bilang, Mas, ini nanti waktu itu belum ada Zoom, belum ada belum ada teleconference secanggih sekarang. Waktu itu Skype. Jadi produsennya langsung Skype ke saya di studio untuk memantau agar penyebutan Krusekrafnya benar. Dan itu setengah sampai 1 jam saya berulang kali harus bilang Krusekraf gitu. Padahal menurut saya sudah benar tapi ternyata salah gitu. Jadi beragam kali percobaan sampai akhirnya ya itu pengalaman yang tidak terlupakan gitu. Ya tapi menyenangkan. Sejam untuk padahal itu produksinya itu untuk iklan. Kalau iklan sekarang kan cepet ya, paling 30 detik sampai 1 menit gitu. 30 detik lah waktu itu. Itu take-nya tuh cepet banget. Cuman yang lama Krusekraf itu lama banget. Harus sesuai, lidahnya harus sesuai, monyong-monyongnya harus sesuai gitu. Iya, bener. Karena masing-masing negara punya dialek dan berbeda-beda gitu. Bahasa Inggris saja orang antar negara ketika mereka berbahasa Inggris kan punya dialek aksen beda-beda gitu. Nah, itu yang harus diseragamkan. Oke, berarti kan istilahnya keseruannya tersendiri tuh antara beberapa istilahnya instrumen tuh ya kan, betul. Mau iklan, mau apa dan segala macamnya. Tapi kalau dari Mas Hendri sendiri, itu tuh emang tekniknya beda-beda ya? Beda, tekniknya beda-beda. Jadi yang bikin tantangan waktu awal banyak iklan ataupun mengisi suara untuk company profile. Tuntutan mereka itu kan suara yang berat, suara yang narator banget kayak saya begini mungkin ya, ngebas begitu. Tetapi kebutuhan setelah itu dewasa ini iklan semakin berkembang, memproduksi iklan yang semakin menarik dengan teknik yang katukatnya cepat gitu. Jadi suaranya juga harus ngenomi, lebih ke anak muda. Jadi harus tuntutan iklan harus menaikkan ton suara, lebih middle up, lebih cheerful, lebih ceria, banyakin smile voice dan sebagainya gitu. Tetapi dengan suara yang berat gitu. Tetapi kan aneh gitu. Tapi justru menjadi satu hal yang menarik untuk mereka. Dan sampai sekarang kan mungkin trennya berubah dan mungkin iklan-iklan sekarang kan modelnya seperti itu sekarang gitu. Cobain dong. Berarti kan ada beberapa ton nih ya kan Mas, kalau kita ngobrolin itu kita di VO itu ada beberapa ton bawah, tengah dan up gitu. Coba deh satu-satu. Apa yang bawah banget begitu, terus tengah terus up. Apa? Ini merek lagi ya, ini sebentar ya. Oke. Ini yang ini yang bawah podcast ya. Podcast rekreasi biar nanti sobat rekreasi tuh nonton podcast rekreasi. Nah, Oke. Podcast rekreasi ya. Iya. Ini sebutannya apa ini sapaannya? Sobat rekreasi. Sobat rekreasi. Sobat rekreasi, selamat datang di podcast rekreasi. Itu yang bawah. Terus yang up lagi. Keren. Sobat rekreasi, selamat datang di podcast rekreasi. Itu kan sudah beda. Jadi ketika saya mendapat tawaran untuk iklan dengan tone suara yang lebih up, itu pertama kalinya susah karena sudah sekian lama begitu dapat tawaran untuk voice over itu dengan model seperti itu gitu. Dan sekarang banyak yang sudah cheer up, yang sudah yang terdengar itu sangat friendly sekali gitu. Iya benar-benar. Tapi intinya adalah ya tergantung dengan basicnya itu seperti apa gitu kan. Kan nggak mungkin Mas Hendri voice over talent buat aktor yang pinky girl gitu, nggak mungkin ya guys. Gak pinky girl. Tapi bisa dicoba. Coba dong. Jangan juga. Siapa tahu lah ada yang nonton kan production house. Nanti ngedrop lah. Lah Hendri begini. Oke, ini seru banget tau Mas Hendri. Kalau misalkan nih dari tipsnya Mas Hendri sendiri buat aku atau mungkin dari sobat rekreasi yang pengen masuk dan juga terjun ke dunia voice over gitu, apa sih yang sebenarnya basic banget yang harus digelutin gitu? Oke, sekarang kan seperti yang saya bilang tadi, eranya sudah berubah. Saat itu dunia voice over itu tuntutannya berbeda dengan sekarang. Waktu itu iklannya mungkin lebih panjang dengan tone suara yang harus berwibawa dan sebagainya, ngebas gitu. Tetapi sekarang tuntutannya berbeda. Jadi dengan waktu setengah menit saja
tuntutan dari narasinya atau pesan yang akan disampaikan dari sebuah produk itu padat. Jadi bagaimana dalam waktu setengah menit kita bisa menyampaikan product knowledge yang sesuai dengan tuntutan mereka, dan itu 30 detik. Itu kemarin terakhir itu voice over untuk perumahan yang ada salah satu di Jogja gitu. Hai Besti gitu. Hai Besti model gitu. Itu saya pelajari, itu padat banget dan harus setengah menit. Nah, artinya yang harus dipelajari di sini adalah olah vokal. Olah vokal dan pernafasan. Jangan sampai di tengah-tengah itu suaranya habis gitu. Jadi makanya harus rajin olahraga, olah vokal, hindari makanan-makanan yang terutama menjelang kalau misalnya ada produksi gitu ya. Kalau misalnya pas lama nggak ada produksi atau tawaran iklan makan gorengan, ya udah makan aja gitu. Tetapi beberapa hari sebelum ada take itu memang harus dihindari. Itu pertama, olahraga, olah vokal, dan juga tidak perlu takut karena seperti yang Linda tahu. Penyiar radio sekarang pun tuntutannya sudah berbeda. Betul. Zaman dulu suara harus bagus. Sekarang kita bisa melihat selebriti yang suaranya even cempreng, mereka bisa jadi penyiar radio gitu. Betul. Ya kan? Iya. Dan itu menjadi sesuatu yang menarik gitu. Artinya kepada teman-teman yang mungkin memiliki ketertarikan dengan dunia voice over, dubber, apalagi dubber itu kan tuntutannya berbeda dengan tokoh satu dan lain hal, itu tuntutannya sangat berbeda gitu. Artinya nggak usah berkecil hati, tinggal sekarang kan banyak sekali platform sosial media yang bisa dimanfaatkan untuk kita share apa yang menjadi konten kita, sehingga orang bisa tahu, sehingga PH bisa tahu, dimensionnya aja, apapun yang bisa dilakukan gitu. Karena zaman dulu saya itu tidak semudah sekarang. Sekarang bisa mengirimkan apa yang kebisaan kita tuh kita bisa share, sehingga orang bisa appreciate atau mengapresiasi, bahkan banyak tawaran job yang ada di situ. Benar-benar, karena kan dari beberapa corporate pun kalau misalkan mereka butuh VO talent itu sekarang juga menyesuaikan dengan tema-tema yang ada ngehit sekarang, betul, ya kan. Betul. Banyaknya tuh ini tahu Mas Hendri ngomongnya tuh cepet. Ya, itu dia kan? cepet. Wah, aduh kayak nge-rap. Aduh, bener nge-rap naik turun, dan itu harus diperhatikan. Iya benar. Gitu. Menjaga moodnya itu loh Mas Hendri. Menjaga moodnya itu pokoknya transfer. Nah, transferan. Ini mood banget nih, transferan. Apalagi udah sesuai dengan nominalnya kita ya. Wah, mood banget ya? Langsung udah. Mari kita garap gitu kan Mas ya. Langsung moodnya booster banget. Apalagi bonus ya. Iya. Tapi itu yang gak enaknya kalau ya semua pekerjaan pasti ada plus minusnya gitu. Tetapi beberapa PH itu sudah punya kontrak gitu. Jadi dengan nominal segini itu nanti akan ada revisi 2 kali misalnya. Kalau lebih dari 2 kali itu ada nilai sendiri yang harus mereka bayarkan ke kita gitu. Itu appointment dari PH, kemudian produsen sama kita. Berarti intinya nih buat teman-teman sobat rekreasi, kalau misalkan kamu mau terjun ke VO gitu kan, itu harus tau dulu tuh untuk terms and conditions-nya tuh seperti apa. Iya, betul. Dan beberapa PH yang yang mempekerjakan saya di Jogja itu mereka sering banget open recruitment lewat demo gitu. Jadi beberapa teman saya yang banyak nanya gimana sih caranya masuk, iya udah ikut demo aja, bikin demo sebanyak-banyaknya dari beberapa tone suara untuk model iklan yang saya kasih tahu yang zaman sekarang tuh tuntutannya mereka harus cepat tetapi dengan jelas dan lugas gitu. Udah kirim aja, mereka akan terseleksi dengan sendirinya. Dan jangan khawatir karena masing-masing kita tuh punya suara yang unik gitu. Iya. Jadi meskipun untuk karakter suara bass misalnya, antara saya dengan teman saya satu lagi itu suaranya hampir sama, tetapi tetap ada karakter yang berbeda gitu. Dan itu pokoknya nggak usah khawatir, tetap berkarya aja. Iya, yang penting tuh ini aja sih, tegas, lugas, lisannya juga pronunciation-nya juga benar gitu, udah aman kali ya. Tapi yang penting itu sih kayak istilahnya olah vokal, kemudian cara ngeset moodnya, karena kan mungkin di rumah nih atau di jalan gitu pas lagi ada orang-orang yang rame, terus dia agak emosi, terus akhirnya sampai ke tempat, nah dia kan meredamkan emosinya yang agak susah kan. Ya, meredam emosi atau menjaga mood itu mungkin saya banyak belajar dari pekerjaan utama saya sebagai news anchor gitu. Ketika beberapa menit harus standby, kita memiliki beraneka ragam masalah seperti layaknya manusia yang lain, itu bagaimana harus menjaga mood itu kita letakkan dulu masalahnya, nanti itu kita pikirin, itu nanti kita harus fokus dulu yang kita kerjakan, karena orang lain itu nggak mau tahu apa yang terjadi di kita gitu kan, dan nggak perlu tahu juga gitu. Ya udah. Berapa lama sih belajar untuk menaruh mood begitu dan juga be professional gitu tuh berapa lama? Ya tentu lama prosesnya, mungkin lebih ke karakter
karakter orang beda-beda juga ya. Ada karakter yang mungkin gampang move on, yang udah ya udah, karena buat apa juga kalau dipikirin terus nggak akan kembali lagi, apa yang sudah terjadi ya udah terjadi gitu, nggak akan kembali lagi gitu kan. Tepuk Ya tangan udah. dulu dong Mas Hendri, senior aku loh. Takut Bel. Ngeri ya. Ih, sebelum aku pamit nih Mas Hendri. Kok udah? Udah, Nggak mau berasa. sejam. Udah dikode-kode tuh sama mbak Oh, gue. gitu. Ada yang mau disampaikan gak sih buat sobat rekreasi begitu? Yuk mari kita mungkin akan membuat production house sendiri gitu. Hendri Production House. Rencananya gitu bersama teman-teman gitu. Boleh nambah dikit gak sih, ada satu pengalaman yang menarik juga ketika satu masa ada PH itu saya harus menirukan suara Pak Jokowi. Boleh deh coba Mas. Boleh. Ini saya harus impersonate atau harus apa? Ternyata enggak tuntutannya, karena kalau menirukan suara Pak Jokowi apa bedanya dengan Pak Jokowi yang asli gitu ya. Waktu itu promosi dari Dinas Pendidikan tentang meningkatkan daya tarik masyarakat untuk sekolah ke SMK. Itu jauh sebelum pandemi gitu. Jadi yang diambil adalah karakter Pak Jokowi, di mana Pak Jokowi beliau adalah orang Jawa, ketika berbicara bahasa Indonesia ada beberapa logat-logat Jawa yang masih ada gitu. Nah itu yang saya lakukan pada saat itu. Boleh gitu. cobain gak sih? Udah lupa narasinya jangan. Waktu itu kalimatnya kalimat langsung soalnya. Jadi kira dia. kalimat dialog. Pokoknya buat teman-teman yang tertarik ke dunia voice over jangan perlu berkecil hati, apalagi jangan merasa suaranya kurang begitu enak, jangan khawatir. Pokoknya Linda tahu banget ya, pokoknya suara sekarang itu mau nggak enak mau enak akan jadi enak karena punya karakter sendiri-sendiri. Tuh dia sobat rekreasi. Jadi ya udah terjun aja. Yang penting kalau misalkan kamu punya cita-cita jadi voice over talent, udah digas aja. Nanti kalau misalkan mau tanya apa-apa langsung DM Mas Hendri aja. Iya, boleh. Thank you Mas Oke, Hendri. sama-sama. Udah mampir ke podcastnya TVRI. Iya. Jangan kapok-kapok. Kita besok masih banyak tema-tema yang Boleh, lainnya boleh, lagi, ya kan? Lintas gedung. Dan juga sobat rekreasi, jangan lupa di subscribe, like dan juga komen juga. Kasih tahu teman-teman kamu kalau misalkan kita tuh ada podcast rekreasi yang kita bahas orang-orang ini seru-seru nih ya. Dan pastinya aku mau pamit dulu. Thank you dan see ya. Bye.